Halo semua. Sebelum kita lanjut, bantu Mimin untuk subscribe channel Mimin ini. Biar Mimin semangat buat update setiap harinya. Biar kopi ini terasa lebih manis. Salam dari Mimin. Lanjut kita bahas alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 93. Pil pemecah zong. Mo Tianxing tidak asing dengan pil obat yang bisa dianggap terkenal ini. Kisan di belakangnya juga tidak asing dengannya. Efek pil obat ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Saat ini, Sekte Kaisar Hitam hanya memiliki satu elit dozong, Mo Tianxing. Ini juga alasan utama mengapa Sekte Kaisar Hitam mampu berdiri di dalam wilayah sudut hitam tanpa runtuh. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui jenis efek jera yang dimiliki oleh elit dozong di wilayah ini. Sekte Kaisar Hitam telah memikirkan untuk merawat elit kedua dozong selama tahun-tahun ini, untuk bertindak sebagai penerus Mo Tianxing. Orang yang memiliki peluang terbesar untuk mencapai kelas ini secara alami adalah Moya, yang telah menunjukkan bakat pelatihan yang luar biasa sejak dia masih muda. Sekte Kaisar Hitam telah menggunakan obat-obatan spiritual dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Hanya melalui penggunaan obat-obatan spiritual secara liberal, mereka berhasil memungkinkan Moya menjadi ahli Do Huang sebelum dia berusia 30 tahun. Namun, hanya mengandalkan akumulasi pil obat bukanlah sesuatu yang bisa berhasil mendandani seorang elit dozong. Poin ini adalah sesuatu yang jelas disadari oleh Mo Tianxing, yang merupakan seorang elit dozong. Ada celah besar antara Do Huang dan dozong. Mencoba untuk berhasil melakukan terobosan sangat sulit sejujurnya, bahkan dengan bakat pelatihan Moya, Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan dalam serangan sebelumnya ke kelas dozong. Jika semudah ini untuk maju ke kelas dozong, wilayah sudut hitam yang sangat besar, tidak akan memiliki beberapa individu yang sama langka dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan, dia juga tidak pernah menyerah. Bagaimanapun, Sekte Kaisar Hitam telah menghabiskan cukup banyak uang untuk Moya. Tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti sekarang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Selama Moya bisa menjadi elit dozong, kekuatan Sekte Kaisar Hitam akan melonjak. Mereka mungkin tidak dapat menyatukan wilayah sudut hitam, tetapi dengan mengandalkan kekuatan dua elit dozong dan dasar dari Sekte Kaisar Hitam, mereka setidaknya akan dapat menjadi eksistensi yang sangat kuat yang dapat bergulir di atas faksi lain dalam wilayah sudut hitam. Posisi itu jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat ini. Tentu saja, prasyarat dari semua ini adalah keberhasilan Moya menerobos ke kelas dozong. Namun, jelas merupakan tugas yang sangat sulit bagi Moya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos ke kelas dozong. Oleh karena itu, Mo Tianxing perlu menemukan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hal ini. Pada saat ini, Zong Breaking Pill yang diambil Xiao Yan secara tidak sengaja menekan tempat terlembut di dalam hati mereka. Kegembiraan di mata Mo Tianxing berlanjut sesaat sebelum berangsur-angsur menghilang. Dia dengan hati-hati mengambil botol giok yang dilemparkan Xiao Yan. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Kisan di belakangnya. Yang terakhir memahami niat yang pertama saat dia dengan cepat menerimanya. Setelah itu, dia melirik pil obat seukuran mata naga di dalam botol. Dia menuangkannya ke tangannya, dan dengan hati-hati mempelajarinya hanya untuk menghela nafas dan menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya agak rumit saat dia melihat Xiao Yan sambil berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin sekte, ini memang Zong Breaking Pill." Selain itu, kualitasnya cukup tinggi dan efek pengobatannya sangat terjaga. Senyum di wajah Mo Tianxing melebar setelah mendengar verifikasi Kisan. Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata kepada Xiao Yan, "Pil obat yang Mr. Yan Xiao saring saat itu harus menjadi barang ini kan?" Xiao Yan sedikit mengangguk. Tatapannya samar-samar menyapu kedua orang itu sebelum tertawa. "Bolehkah aku tahu apa yang dipikirkan pemimpin sekte Mo tentang Zong Breaking Pill ini?" "Tidak buruk. Zong Breaking Pill ini memang pil obat yang dibutuhkan oleh Black Emperor Sekte." Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, tersenyum dan berbicara kepada Xiao Yan, "Karena Tuan Yan Xiao sudah mengambil barang yang ingin dia gunakan untuk pertukaran, tolong kembali ke tempat dudukmu dan tunggu." Setelah beberapa sesepuh dalam sekte dan saya berdiskusi, air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam pelelangan ini akan memiliki pemilik baru. Xiao Yan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia dengan lancar meraih botol giok dan tangannya segera menarik ke lengan bajunya. Lapisan doki samar-samar melonjak keluar sebelum membungkus botol giok. Seseorang tidak bisa menyalahkan Xiao Yan karena berhati-hati ini.
Bagaimanapun, hatinya mengerti tempat seperti apa dia berasal dan juga siapa orang di depannya. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan tahu bagaimana seseorang meninggal. Xiaoyan menyimpan botol giok sebelum menangkupkan tangannya ke arah Mo Tianxing. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan keluar dari lingkaran cahaya. Senyum di wajah Mo Tianxing berubah setelah mengirim Xiaoyan keluar dari pilar cahaya. Dia mengerutkan alisnya erat-erat dan tampaknya telah turun ke semacam kondisi bermasalah. Elder Qi, saat ini ada 3 hal yang menarik bagi kami. Salah satunya adalah pil obat tingkat 7, pil pengembalian kehidupan yang diambil oleh Old Ying San. Yang kedua adalah metode penggabungan spiritual yang telah diambil oleh Demon Flame Valley. Yang ketiga adalah Zong Breaking Pill milik Yan Xiao ini. Menurutmu mana yang paling cocok untuk kita? Mo Tianxing berpikir dalam-dalam sejenak, sebelum perlahan-lahan meletakkan tangannya di belakangnya. Dia mengajukan pertanyaan kepada Kisan dengan cemberut. Kisan kaget saat mendengar ini. Dia segera merajut alisnya sedikit dan menyuarakan pikirannya. Life Returning Pill adalah pil obat tingkat 7. Itu memang menghancurkan 2 item lainnya dalam hal tingkatannya. Pil obat ini mampu menyelamatkan nyawa 1 orang. Dengan itu, seseorang dapat hidup selama dia tidak dipenggal kepalanya atau hatinya dihancurkan oleh orang lain. Jika pemimpin sekte memilikinya, itu akan setara dengan Anda memiliki 2 nyawa. Ini sangat penting. Anda adalah orang terpenting di Black Emperor Sect. Selama Anda berada di sekitar, posisi sekte Kaisar Hitam akan dipertahankan untuk waktu yang lama. Adapun metode penggabungan spiritual yang ditawarkan Demon Flame Valley, itu memang unik. Namun, metode Qi semacam ini yang dengan paksa menelan roh jelas memiliki kekurangan. Mungkin itu bisa memperkuat kekuatan seseorang dalam jangka pendek, tetapi kemungkinan itu menghasilkan gejala sisa yang hebat. Benda ini hanya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki daya tarik dan bahaya. Jika Black Emperor Sekte mengalami bencana besar, pemimpin sekte mungkin dapat menggunakan metode ini untuk membalikkan keadaan. Namun, itu tidak banyak digunakan dalam keadaan normal. Zong Breaking Pill dari Yan Xiao mungkin hanya pil obat tingkat 6, tapi itu mampu meningkatkan kemungkinan sukses dalam kemajuan ke kelas Douzong. Sejujurnya, bahkan jika pil ini diberikan kepada pemimpin sekte junior, kemungkinan keberhasilannya masih sangat rendah. Begitu gagal, pil obat akan dianggap telah terbuang percuma. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini akan diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma. Tentu saja, jika dia berhasil, secara alami akan ada manfaat tak terbatas untuk sekte Kaisar Hitam kita. Oleh karena itu, ini adalah pertaruhan. Mo Tianxing mengangguk sedikit ketika dia mendengar analisis Kisan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Sebuah perjuangan muncul sesaat di wajahnya, sebelum dia dengan keras mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, kami akan memilih itu." Kisan tidak menambahkan apapun setelah Mo Tianxing mengambil keputusan. Dia mengangguk sedikit sebelum mundur beberapa langkah. Xiaoyan keluar dari pilar cahaya. Karena dia dibungkus oleh jubah hitam, tidak ada yang bisa melihat ekspresi yang dia kenakan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatapnya, saat dia perlahan berjalan kembali ke kursinya dan dengan tenang duduk. Masih ada beberapa orang lain yang memasuki pilar cahaya setelah Xiaoyan keluar. Namun, kebanyakan orang masuk dengan kegembiraan, tetapi terlihat tertekan. Jelas, standar tinggi sekte Kaisar Hitam telah melebihi harapan banyak orang. Bagaimana itu? Dokter peri kecil terdiam sejenak saat dia melihat orang-orang melewati pilar cahaya. Baru saat itulah dia membuka bibir merahnya untuk bertanya dengan lembut. Xiaoyan mengerutkan alisnya di bawah jubah hitam. Dia dengan lembut menghela nafas sebelum berkata, "Ini tidak sebaik yang diharapkan. Saya telah meremehkan tingkat keinginan beberapa orang untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva ini." Meskipun Mo Tianxing sangat terkejut ketika Xiaoyan telah mengeluarkan Zong Breaking Pill sebelumnya, Xiaoyan telah dengan jelas melihat keraguan-raguan dan pergulatan di matanya, sebelum yang terakhir memulihkan ketenangannya. Jelas, item yang menarik perhatian Mo Tianxing telah muncul di hadapannya. Selain itu, dia masih merasa ragu setelah Xiaoyan mengeluarkan Zong Breaking Pill. Dari sini, orang dapat melihat bahwa hal yang dia minati kemungkinan besar memiliki nilai yang tidak lebih rendah dari Zong Breaking Pill. Dengan cara ini, kepercayaan pada hati Xiaoyan telah berkurang secara signifikan. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil berkedip beberapa kali, setelah mendengar desahan Xiaoyan. Tangannya yang halus dengan lembut menepuk lengan Xiaoyan dengan cara yang menghibur saat dia berkata dengan suara lembut, "Tidak perlu terlalu khawatir.
Sekalipun kita benar-benar gagal memenangkan tawaran untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva, bukannya kita tidak akan memiliki kesempatan. Sebenarnya, cukup banyak orang yang hadir memiliki niat yang sama. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Dia akan memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan segala cara. Jika dia tidak dapat memperolehnya dengan cara yang tepat, dia hanya dapat menggunakan satu taktik terakhir. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, pilar cahaya di panggung lelang tiba-tiba mulai pucat. Situasi di dalamnya terlihat oleh mata semua orang. Semuanya, setelah pemilihan sebelumnya, Sekte Kaisar Hitamku memiliki jawaban akhir kita. Mata Mo Tianxing menyapu sekelilingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Tempat pelelangan segera menjadi sunyi setelah mendengar kata-katanya. Semua tatapan itu membawa rasa ingin tahu dan kecemasan saat mereka mengunci Mo Tianxing. Mo Tianxing tertawa di depan tatapan semua orang. Setelah diskusi antara sesepuh sekte dan saya yang lama, pemenang terakhir dari lelang ini adalah. Dia sengaja berhenti sejenak ketika kata-katanya mencapai titik ini. Dia menunggu sampai cukup banyak orang yang hanya menatapnya, sebelum jarinya tiba-tiba diangkat. Itu menunjuk ke tempat tertentu di kursi VIP. Ying San tua. Suasana di tempat pelelangan segera menjadi membosankan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Cukup banyak orang di kursi VIP perlahan mengangkat senyuman gelap dan dingin ke sudut bibir mereka. Oud Yingsan. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata ini. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Tidak disangka bahwa dia tidak dapat meyakinkan Sekte Kaisar Hitam, meskipun telah mengambil pil obat di tingkat Zong Breaking Pill. Tampaknya barang yang diambil orang itu bahkan lebih berharga daripada Zong Breaking Pillmu. Dokter peri kecil di sisinya berbisik dengan heran. Tidak disangka bahwa orang tua yang tidak mencolok ini benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu dari level ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Di bawah jubah hitam, tatapannya mengandung kegembiraan saat perlahan melesat ke arah lelaki tua berhidung elang itu. Dia mengerutkan kening. Ying San tua, apakah ini gelar orang dalam wilayah sudut hitam? Sepertinya dia adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Kalau tidak mungkin Xiao Yan tidak pernah mendengar tentang dia. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sejenak, sebelum keributan yang menghancurkan tiba-tiba muncul. Tak terhitung banyaknya tatapan tertegun memandang pria tua berhidung elang berambut abu-abu yang duduk di sudut. Banyak teriakan terkejut tanpa sadar terdengar di dalam area lelang. Ying San tua, si tua Ying San yang merupakan salah satu dari 3 teratas di peringkat hitam saat itu. Dia sebenarnya masih hidup, dia tidak pernah mati. Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi dan melakukan retret. Tanpa diduga, kami dapat melihat orang yang kuat ini dari generasi yang lebih tua yang telah mengguncang wilayah sudut hitam saat itu. Kami tidak menyia-nyiakan perjalanan ini. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Do Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia pasti akan membuat terobosan ke kelas Do Zong, kan? Dibandingkan dengan rasa ingin tahu di belakang, suasana di kursi VIP tertutupi oleh tekanan yang tidak biasa. Banyak tatapan tajam ditembakkan dari segala arah. Mereka segera berkumpul di Ying San tua. Meskipun yang terakhir memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam, lawan manapun akan diabaikan oleh mereka, dengan daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ekspresi Ying San tua tidak berubah sedikit pun, di depan tatapan tidak ramah sekitarnya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran kursinya, sementara wajah tuanya yang tanpa ekspresi menampakkan ekspresi yang galak dan brutal. Tidak ada orang yang lembut di tempat seperti wilayah sudut hitam. Agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak di peringkat hitam saat itu, tak terhitung orang mati oleh tangannya. Ying San tua saat itu adalah orang yang memiliki reputasi yang cukup ganas. Meskipun reputasinya yang galak sedikit berkurang setelah dia melakukan retret dalam isolasi selama bertahun-tahun, siapapun yang memperlakukannya sebagai orang yang lembut yang bisa dicubit kemungkinan harus membayar harga yang mahal. Mo Tianxing masih tersenyum penuh saat dia berdiri di atas panggung lelang. Dia bertingkah seolah dia tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP saat dia tersenyum dan berkata, sekarang air liur transformasi tubuh bodhisattva memiliki pemilik, lelang yang diatur oleh Sekte Kaisar Hitam saya ini dapat dengan lancar ditutup. Dalam beberapa hari ke depan, Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan perjamuan besar. Mereka yang tertarik bisa tinggal dan ikut bersenang-senang. Adapun pelanggan yang telah membeli sesuatu, Sekte Kaisar Hitam saya akan mengirimkan item lelang kepada semua orang, tanpa membukanya selama 1 atau 2 hari ke depan. Ying San tua perlahan berdiri setelah suara Mo Tianxing terdengar. Setelah itu, dia perlahan keluar dari pintu keluar VIP,
dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Old Ying San. Semuanya menuju ke tempat pelelangan. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Pertunjukan barang sebenarnya baru dimulai sekarang. Kemungkinan periode waktu berikutnya ini akan menjadi badai berdarah yang sebenarnya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia segera berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. Haha, teman ini. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan tepat saat dia akan keluar. Xiao Yan menghentikan langkahnya. Tubuhnya berjubah hitam berbalik, dan tatapan acuh tak acuh tersembunyi oleh jubah hitam melirik orang-orang dari lembah api iblis yang berjalan ke arahnya. Suara yang agak serak segera keluar, apakah ada masalah? Haha, aku yang dulu adalah tetua pertama lembah api iblis, Fang Yan. Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman ini? Fang Yan tersenyum, saat dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan ramah. Nama depan saya Yan. Apakah penatua pertama Fang Yan membutuhkan sesuatu? Xiao Yan bertanya dengan samar. Haha, keterampilan penyulingan obat Mr. Yan dapat dianggap yang terbaik di wilayah sudut hitam ini, kan? Aku yang dulu hanya datang untuk menanyakan apakah Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Fang Yan tertawa. Topiknya segera berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam dan mata mendung. Mengapa? Mata Xiao Yan di bawah jubah hitam itu menyipit saat dia bertanya dengan tenang. Jika Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva, kami mungkin bisa bekerja sama. Ying San tua itu adalah seorang ahli di wilayah sudut hitam dari generasi yang lebih tua. Dia sangat kuat. Jika Anda bertindak sendiri, kemungkinan Anda akan kesulitan mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dari orang tua itu, bahkan jika wanita muda di sisi Anda ini ikut campur. Fang Yan dengan lembut berkata. Sudut mulut Xiao Yan yang disembunyikan oleh jubah hitam terangkat untuk diejek. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu tertarik dengan saran dari penatua pertama Fang Yan. Maafkan aku. Xiao Yan berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapannya mengamati orang misterius berjubah abu-abu di belakang Fang Yan tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah sepenuhnya menolak sarannya. Orang ini terlalu sombong. Apa dia pikir dia bisa mengalahkan Ying San tua sendirian dengan hanya memiliki Do Zong di sisinya? Para sesepuh dari Demon Flame Valley berbicara agak marah saat mereka memelototi punggung Xiao Yan. Mengingat prestise Demon Flame Valley dalam Black Corner Region, mereka jarang menerima perlakuan seperti itu. Ekspresi Fang Yan tenggelam. Dia segera menoleh dan melihat ke orang misterius berjubah abu-abu. Dia bertanya dengan hormat, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setiap orang menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam situasi seperti ini. Karenanya, Anda bisa melupakan siapapun yang mempercayai dan bekerja sama dengan Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Old Ying San mungkin kuat, bukan berarti kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan Sekte Kaisar Hitam. Jubah abu-abu bergetar sedikit saat aura ilusi dan suara acuh tak acuh terdengar. Fang Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapannya tiba-tiba melirik kelompok Xiao Li dan penatua pertama Suqian di belakang sebelum dengan lembut bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari Xiao Gate dan Akademi Jianan? Abaikan mereka untuk saat ini. Yang terpenting adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Orang berjubah abu-abu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ya, Fang Yan mengangguk dan berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Dia melambaikan tangannya, dan memimpin kelompoknya perlahan-lahan menjauh dari pelelangan yang sangat besar ini. Suasana kota Kaisar Hitam tampaknya menjadi lebih gembira setelah akhir lelang yang sempurna. Di bawah perjamuan besar Sekte Kaisar Hitam, seluruh kota tampak diselimuti oleh suasana yang menggembirakan. Namun, beberapa orang yang sensitif dapat merasakan samar-samar bahwa badai berdarah yang akan segera terjadi di bawah kegembiraan ini. Beberapa faksi tidak pergi setelah lelang berakhir. Sebaliknya, mereka diam-diam tetap berada di kota Kaisar Hitam. Tampaknya mereka menikmati perjamuan Sekte Kaisar Hitam, tetapi tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat, tempat tinggal Old Ying San. Kelompok Xiao Yan tampak cukup tenang, di tengah suasana cemas yang bertahan dalam bayang-bayang.
Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dengan segala cara. Namun, mereka tidak khawatir Ying San tua akan tiba-tiba menghilang. Di bawah pengawasan ketat semacam ini, bahkan seorang elit Douzong tidak bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Sementara mereka diam-diam menunggu situasi berubah, Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Ziyan ke lokasi penjemputan dari Sekte Kaisar Hitam keesokan harinya. Mo Tianxing secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiao Yan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke dalam sekte dan melayani mereka dengan cara termegah. Kehangatan itu menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Tianxing tampaknya juga merasakan ketidaksabaran Xiao Yan dan segera berhenti mengatakan omong kosong. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiao Yan dalam pelelangan satu persatu, termasuk mayat Magical Beast. Haha, Mr. Yan Xiao, semua barang yang telah kamu lelang ada di sini. Silakan periksa sendiri. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia melirik mayat Magical Beast yang telah menempati lebih dari setengah aula. Xiao Yan tidak menunjukkan kepura-puraan saat dia mengangguk. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa semua item yang dilelang satu kali. Ini terutama terjadi pada mayat Magical Beast itu. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan-lahan mengeluarkan koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanannya, sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. Pemimpin Sekte Mo, tolong periksa hal-hal ini. Mo Tianxing melirik sebelum melambaikan tangannya yang besar sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu diperiksa. Aku yang dulu mempercayai Mr. Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan pergi setelah berbicara. Mo Tianxing buru-buru melangkah ke depan saat melihat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, Tuan Yan Xiao, harap tunggu sebentar. Apa itu? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya, berbalik, dan bertanya. Haha, Mo Tianxing tersenyum canggung. Dia segera menggosok tangannya dan berkata, Tuan Yan Xiao, bolehkah saya yang tua ini bertanya, apakah saya dapat menukar Zong Breaking Pill di tangan Anda? Sudut mulut Xiao Yan segera terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar ini. Orang tua ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang Zong Breaking Pill yang dimilikinya. Tangan Xiao Yan dengan lembut menarik dupeng berwarna hitam itu. Tatapannya dengan lembut menyapu senyum kering di wajah Mo Tianxing. Nadanya tenang saat dia bertanya, pemimpin Sekte Mo, bukankah kamu meremehkan Zong Breaking Pill? Mo Tianxing tidak bisa menahan senyum canggung ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Xiao Yan masih menyimpan dendam padanya tentang masalah itu di tempat lelang. Dengan senyum pahit, dia berkata, Tuan Yan Xiao, aku yang dulu juga tidak berdaya dengan cara ini. Masalah seperti itu biasanya dibahas dengan sesepuh di sekte. Mereka bersikeras bahwa barang yang disediakan Old Ying San lebih cocok untuk sekte Kaisar Hitam kita. Aku yang dulu tidak bisa memaksakan caraku sendiri. Xiao Yan tidak setuju dengan alasan Mo Tianxing. Dengan posisi yang terakhir dalam sekte Kaisar Hitam, dia pada dasarnya telah mencapai tahap di mana kata-katanya adalah hukum. Bahkan hak semua sesepuh untuk berbicara tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Oleh karena itu, kata-katanya ini tidak memiliki kepercayaan sedikit pun. Tentu saja, terlepas dari apakah Xiao Yan mempercayai alasannya, tidak ada alasan dia perlu terlibat dengan masalah ini. Secara alami, tidak masalah bagi Mo Tianxing untuk tertarik pada Zong Breaking Pill. Dia tidak memiliki keberatan sedikit pun, jika yang terakhir bisa mengambil sesuatu yang menarik perhatian Xiao Yan sebagai gantinya. Jangan bilang kalau pemimpin Sekte Mo mampu mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kedua. Xiao Yan sedikit tertawa. Senyum di wajah Mo Tianxing menegang ketika dia mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menjawab, apa yang Tuan Yan Xiao katakan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini adalah satu-satunya di Sekte Kaisar Hitam saya. Selain itu, bagian tunggal ini akan segera menjadi milik Ying San tua. Saat ini saya hanya tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Adapun hal-hal lainnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan nada tenang. Tuan Xiao Yan, kita selalu bisa mendiskusikan sikapnya. Mengapa Sekte Kaisar Hitam saya tidak memberi Anda bahan obat, dan meminta Tuan untuk membantu memperbaiki pil pemecah Zong yang lain? Terlepas dari berapa banyak yang berhasil Anda perbaiki, tidak apa-apa selama Anda memberikan Sekte Kaisar Hitam saya. Sisanya akan menjadi milikmu. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing buru-buru bertanya. Lupakan.
Saya tidak punya waktu ekstra untuk tinggal di Black Emperor Sekte, khusus untuk membantu Anda memperbaiki pil. Nada suara Xiao Yan segera menjadi dingin saat mendengar ini. Dia tidak terus berbicara dengan orang yang tidak memiliki integritas ini. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia pergi dengan dokter peri kecil dan Ziyan. Ekspresi Mo Tianxing bergantian antara hijau dan putih saat dia menatap punggung tiga kelompok pria Xiao Yan. Sesaat kemudian, kesuraman akhirnya muncul di matanya. Tangannya membentur meja dengan keras, melepaskan angin kencang. Kekuatan angin menghancurkan meja perusahaan menjadi bubuk. Pemimpin sekte, apakah dia tidak setuju? Suara keras yang dipancarkan dari aula besar menyebabkan dua sosok manusia tergesa-gesa masuk dari belakang. Mereka adalah Qisan dan Moya. Pada saat ini, kedua individu ini dengan hati-hati mempersiapkan pertanyaan mereka. Ekspresi Mo Tianxing gelap dan serius saat dia mengangguk. Dia dengan dingin berkata, orang ini benar-benar terlalu sombong. Sekte Kaisar Hitamku bersedia memberikan ramuan obat baginya untuk menyempurnakan pil pemecah zong, tetapi pada akhirnya hanya meminum satu pil pemecah zong. Dia akan memiliki segalanya untuk diraih namun dia sebenarnya masih tidak puas. Semua anak muda yang memiliki beberapa kemampuan seperti ini. Mereka semua terlalu sombong. Qisan dengan dingin tertawa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita tidak mau Zong Breaking Pill itu. Moya mengerutkan kening dan berbicara dengan agak cemas. Dia tahu bahwa memiliki Zong Breaking Pill ini akan menguntungkannya. Ketika dia akan menerobos kelas Dou Zong di masa depan, dia mungkin harus mengandalkan benda ini. Oleh karena itu, dia segera menjadi agak cemas sekarang karena negosiasi telah gagal. Apa yang membuatmu sangat cemas? Jangan bilang kalau kamu ingin merebutnya. Wanita berpakaian putih di samping orang itu bukanlah seseorang yang mudah tersinggung. Bahkan saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Mo Tianxing menegur. Moya tidak berani mengucapkan kata-kata lain setelah dimarahi oleh Mo Tianxing. Namun, kecemasan di hatinya tidak sedikit pun berkurang. Apa niat pemimpin sekte? Qisan di samping bertanya. Mari kita tunggu dan perhatikan situasinya. Mereka jelas datang dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva sebagai target mereka. Namun, Oud Yingsan juga bukan orang biasa. Bukan tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Pada saat itu, ketika wanita berpakaian putih dan dia bertarung sampai mereka berdua terluka, saya mungkin bisa turun tangan secara diam-diam. Beberapa rasa dingin gelap melintas di mata Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Karena bocah kecil ini tidak mau menerima tawaran murah hati kita, dia seharusnya tidak menyalahkan diriku yang dulu karena kejam. Moya akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya, setelah mendengar kata-katanya. Kecemburuan yang lebat melintas di matanya saat dia melirik ke tempat kelompok Xiao Yan menghilang. Senyum mengejek tetap ada di sudut mulut Xiao Yan, saat dia berjalan keluar dari aula Black Emperor Sect. Orang tua ini sebenarnya ingin dia secara khusus memperbaiki pil pemecah zong untuk mereka. Pemikiran seperti itu agak indah dan naif. Awalnya, Xiao Yan menyimpan dendam bahwa orang tua ini telah memilih Yingsan tua. Siapa yang menyangka bahwa orang tua ini benar-benar akan memikirkan metode ini, untuk mendapatkan pil pemecah zong dari Xiao Yan, bahan obat dari Zong Breaking Pill bukanlah hal yang dibutuhkan Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, dia tidak perlu tertinggal untuk bekerja untuk mereka. Selain itu, Xiao Yan tidak menghargai apa yang disebut bahan obat itu. Dengan kemampuan khusus Ziyan untuk merasakan ramuan obat, bukanlah tugas yang sangat sulit baginya untuk menemukan lebih banyak lagi. Pil pemecah zong terlalu berharga. Orang tua itu dengan jelas tahu di dalam hatinya, bahwa dia tidak akan bisa mengeluarkan barang biasa untuk ditukar. Namun, dia tidak mau mengambil beberapa barang yang terlalu berharga. Karenanya, dia memilih metode seperti itu. Mungkin, di dalam hatinya, dia bahkan berpikir bahwa Anda telah mendapatkan keuntungan besar. Dokter peri kecil tersenyum dan berbicara setelah dia sepertinya merasakan senyum marah Xiao Yan. Tidak kusangka dia sebenarnya adalah seorang elit Dou Zong. Dia sangat pelit. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan jijik. Bahan obat adalah hal yang paling tidak berharga di matanya. Selama dia pergi ke pegunungan yang dalam atau hutan tua, dia akan bisa menemukan beberapa bahan obat yang mengandung energi padat. Namun, orang tua ini sebenarnya ingin menggunakan barang-barang ini, yang sangat murah di matanya, untuk ditukar dengan Zong Breaking Pill. Tidak heran mengapa dia membencinya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan dengan kejam mengutuk, bukankah semuanya akan baik-baik saja, jika bajingan tua itu telah menukar air liur transformasi tubuh bodhisattva denganku. Namun dia harus memainkan permainan ini. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar Xiao Yan mengutuk dengan cara ini.
Tampaknya Xiao Yan memiliki dendam yang mendalam terhadap Mo Tianxing, karena gagal memilih Zong Breaking Pill dalam pelelangan, namun, seseorang bisa memahaminya setelah beberapa pemikiran. Saat ini, air liur transformasi tubuh Bodhisattva adalah sesuatu yang sekarang menjadi milik Old Ying San. Akan sangat sulit untuk merebutnya dari tangan seorang elit Dozong. Tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, ini bukan seolah-olah kita adalah satu-satunya yang menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Pada saat itu, kita bisa menunggu yang lain menyerang lebih dulu, dan mendapatkan keuntungan dari pertempuran mereka. Dokter peri kecil dengan lembut melanjutkan, namun, sekarang kamu menolak Mo Tianxing, sepertinya hati orang tua itu akan memiliki bercak. Oleh karena itu, kita harus sedikit berhati-hati terhadap mereka. Xiao Yan mengangguk samar. Langkah kakinya baru saja keluar dari Black Emperor Sekte, ketika sosok lelaki tua berambut abu-abu datang. Penampilannya menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyempit. Anehnya, orang itu adalah Ying San tua. Ying San tua masih memiliki wajah tanpa ekspresi. Matanya melirik acak saat melewati Xiao Yan. Meskipun tatapannya mengandung keganasan samar ketika menyapu dokter peri kecil. Tubuhnya bergerak sebelum dengan aneh bergegas ke Sekte Kaisar Hitam. Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas dengan lembut setelah Old Ying San menghilang. Dia dengan lembut berkata, Ying San tua ini harus diawasi untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva bukan? Dokter peri kecil mengangguk. Tangan putih Xiao Yan menarik dupengnya sedikit ke depan dan berkata dengan suara rendah, sepertinya dia berencana untuk pergi. Sepertinya banyak faksi yang mengawasinya dengan niat buruk akan menyerang, saat dia meninggalkan kota Kaisar Hitam. Mata ungu keabu-abuan dari dokter peri kecil perlahan menyapu. Dia tahu bahwa ada banyak sekali tatapan yang mengamati tempat ini dari luar Black Emperor Sect. Sepertinya dalam beberapa menit, masalah Ying San tua yang muncul di Sekte Kaisar Hitam akan dikirim ke telinga faksi-faksi itu. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Apa yang kita lakukan sekarang? Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara, dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan cari saudara kedua dan tetua pertama Suqian. Jika kami mendapatkan bantuan mereka dalam apa yang akan kami lakukan, semuanya pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi setelah suaranya terdengar. Arah langkah kakinya berubah saat dia menuju ke lokasi di mana gerbang Xiao tinggal. Lebih dari selusin sosok manusia duduk di aula besar di bagian selatan kota. Dari penampilan mereka secara mengejutkan adalah Xiao Li, penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Saat ini, mereka tidak tinggal di dalam paviliun Kaisar Hitam. Sebaliknya, mereka secara acak memesan seluruh kompleks di dalam kota, sebagai tempat peristirahatan sementara. Apakah Anda punya berita tentang orang-orang dari Demon Flame Valley? Xiao Li, yang duduk di tempat pemimpin, mengerutkan kening dan bertanya pada sesepuh dari gerbang Xiao. Pemimpin sekte, orang-orang dari lembah api iblis telah meninggalkan kota Kaisar Hitam. Namun, mereka belum melangkah jauh. Mereka berkemah di luar kota. Dari kelihatannya, mereka jelas menunggu Ying San tua. Seorang pria tua berjubah abu-abu dengan hormat menjawab, "Hei, orang-orang ini memang masih mengarahkan pandangan mereka pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva." Xiao Li langsung tertawa dingin saat mendengar ini. Dia baru saja berbalik ke arah elder pertama Suqian di sisinya untuk meminta pendapat yang terakhir ketika ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah. Penatua pertama Suqian tiba-tiba bangkit dan dengan tajam berteriak, "Siapa itu?" Semua orang kaget saat mendengar suara Suqian. Mereka menyaksikan 3 sosok manusia muncul di dekat pintu dengan cara seperti hantu. 2 dari 3 sosok manusia terbungkus jubah hitam. Satu-satunya yang mengungkapkan penampilannya adalah wanita berpakaian putih itu. Ekspresi Xiao Li berubah drastis saat melihat kemunculan tiba-tiba ketiga orang ini. Dia tahu bahwa mereka telah menyinggung ketiga orang ini dalam pelelangan karena teknik Do skill tingkat menengah kelas D. Melihat mereka saat ini, sepertinya mereka ada di sini untuk mencari masalah. Para ahli dari Xiao Gate dan Jianan Academy di dalam aula besar mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan karena kemunculan ketiga orang ini. Semua sosok mereka bergerak dalam sekejap. Setelah itu, mereka melarikan diri di belakang Suqian. Mereka semua jelas tahu bahwa jika mereka melangkah maju untuk menghadapi seorang elit Dozong, mereka hanya akan mati tanpa ada gunanya sedikitpun. Teman ini, semua orang mengandalkan kemampuannya sendiri di tempat pelelangan. Tampaknya tidak perlu untuk berakhir dengan dendam bukan? Aku yang dulu adalah tetua pertama dari Akademi Jianan. Karena reputasi saya yang lemah, mohon biarkan masalah ini berlalu. Sebuah kehikmatan melonjak ke wajah penatua pertama Suqian,
saat dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tidak berani dengan mudah menyinggung seorang alkemis, yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 kelas atas, dan seorang elit dozong. Orang berjubah hitam itu sepertinya tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Dia segera menghela nafas, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tangannya menarik Dupeng dan perlahan melepaskannya. Wajah yang akrab yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan segera muncul di depan kelompok tertegun Xiaoli. Elder pertama, perkataan Anda ini benar-benar serius. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 93. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.